Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu rukun dan damai, dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi kami, selalu peduli dan menyertai kami dalam segala keadaan. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Pada saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita, dan mendatangkan celaka atas kita, dan memukul kota ini dengan mata pedang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kasteas, seorang TikToker, menggugat orang tuanya setelah mereka melahirkannya tanpa izinnya. Kasteas mengatakan bahwa orang tuanya tidak pernah mencoba menghubunginya sebelum dia lahir untuk mengetahui apakah ia benar-benar ingin berada di dunia ini. Kadangkala konflik yang aneh terjadi tanpa kita menduganya dan tentu tidak pernah kita harapkan. Baik itu konflik dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam lingkungan, pekerjaan, atau pelayanan. Dan setiap konflik itu tentunya membuat kita terkadang seperti bingung mau mengambil sikap bagaimana. Orang tua dari Kasteas pasti bingung menghadapi sikap dari anaknya yang menuntut mereka. Konflik semacam ini dan konflik-konflik lainnya tentu dapat kita sikapi dengan respon yang baik agar konflik itu dapat kita atasi dengan bijaksana. Kita perlu minta hikmat Tuhan untuk dapat mengatasi konflik dengan tuntunan Tuhan. Salah satu respon menghadapi konflik yang dapat kita pelajari dari ayat ini adalah mengalah untuk kebaikan bersama. Dalam 2 Samuel 15 ayat 14 ini, kita membaca bagaimana sikap Daud ketika seorang anaknya, yaitu Absalom, memberontak dan mengklaim diri sebagai raja. Ini merupakan konflik yang hebat dan langsung menyerang posisi Daud, baik sebagai seorang ayah maupun sebagai seorang raja. Absalom tidak menganggap lagi Daud sebagai ayah yang perlu ia hormati, dan juga ia tidak menganggap Daud sebagai raja yang berkuasa. Absalom mengkudeta dan mengambil alih jabatan raja dari Daud dengan paksa. Sebenarnya Daud dengan pengalaman yang begitu luar biasa sebagai pahlawan perang dapat menghadapi Absalom anaknya dengan kekuatannya yang penuh dan kemungkinan besar ia akan menang. Tapi dalam konflik ini Daud memilih jalan damai. Daud sadar bahwa konflik dengan Absalom dapat mengakibatkan pertumpahan darah dan kehancuran yang besar bagi keluarganya. Itu sebabnya ia memutuskan untuk menghindari konfrontasi fisik yang dapat berujung pada kekerasan dan kehancuran. Sikap Daud yang tidak marah dan emosional menghadapi Absalom merupakan tindakan bijak yang perlu kita ambil ketika kita menghadapi konflik dengan siapapun dalam hidup kita, terlebih dalam keluarga kita sendiri. Daud memilih jalan damai dengan mengalah, tidak mau melawan Absalom. Seringkali saudara, saat ada konflik dengan anak-anak kita atau pasangan hidup kita atau dengan orang tua dan siapapun di sekitar kita, pilihan damai dengan menghindari konflik merupakan pilihan yang lebih baik daripada pertengkaran, perselisihan, dan bahkan peperangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 12 ayat 18 tertulis,
Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab untuk mengatasi setiap konflik dengan bijaksana, memprioritaskan kedamaian, dan mengutamakan kebaikan bagi banyak orang. Selama itu bergantung pada kita, berusahalah untuk berdamai, mengalah demi keamanan dan kebaikan bersama. Kalau saat ini kita sedang menghadapi konflik yang datang dari orang-orang terdekat dengan kita, mungkin itu dari suami atau istri, atau orang tua atau anak-anak kita, dan mungkin dari orang-orang di lingkungan kerja atau pelayanan kita, ambillah sikap untuk mengalah. Jangan terpancing untuk melakukan hal-hal negatif, bahkan yang merupakan kejahatan. Kuasai diri dan usahakanlah perdamaian selalu. Ingatlah bahwa salah satu pilihan terbaik ketika ada konflik adalah mengalah. Tuhan akan menolong kita sehingga kita mampu menghadapi semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami pada saat ini, supaya kami mengambil sikap yang baik, yang bijaksana ketika ada konflik, ketika ada yang menyerang, yang memfitnah, bahkan yang melawan kami. Ajar kami untuk mengalah demi kebaikan. Tolong kami supaya kami memiliki hati yang selalu mau berdamai, mengusahakan kebaikan bersama, tidak terpancing dengan keadaan dan situasi yang membuat kami tergoda untuk melawan. Tolong kami supaya kami dapat menguasai diri dalam situasi konflik yang sulit bagi kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengambil keputusan yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami Tuhan dan lindungi kami di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, tenangkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menikmati istirahat dengan baik di malam ini. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan yang ajaib Tuhan nyatakan. Kami percaya kami alami jawaban doa. Kami alami mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.